Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya, di sini kita melihat ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi kita bahas ayat ini satu persatu ya, supaya mungkin sudah pernah kita bahas ini, tapi kita bahas lagi untuk berdalam ya. Di sini ya orang Yahudi setiap kebudayaan kan beda-beda kebiasaan masyarakatnya ya kan. Tapi di kebudayaan Yahudi itu masyarakat yang yang keagamaannya kuat. Ya, orang Yahudi itu masyarakat yang agama kuat. Mempunyai keagamaan yang kuat, nggak semua, ya, nggak semua. Kalau Indonesia kita bisa kenal ada beberapa suku-suku yang kita kenal kuat keagamaannya, ya. Ada suku-suku tertentu, ya. Kalau kita katakan suku itu, mereka merasa keagamaannya sangat kuat, bahkan merasa di luar suku itu, ya, nggak bisa agama lain, ya. Ya, kadang-kadang itu tergantung daerahnya juga memang. Contohnya macam kayak di Manado suka apa Manado? Suku Manado lah gitu ya. Itu kan orang-orangnya sangat terbiasa lah Kristen. Ya. Tapi kalau ada juga suku-suku di Indonesia ini yang sangat kuat agamanya. Contohnya suku Aceh, mereka sudah terkenal kuat. Suku Padang, ya mereka terkenal kuat. Ya, agamanya kuat terkenal. Ada suku-suku tertentu yang terkenal agamanya kuat. Ya. Demikian juga orang-orang Yahudi ini, kalau dikatakan orang Yahudi, mereka terkenal agamanya kuat. Ya. Agamanya kuat. Tapi kalau suku Batak, merasa tak terkenal agamanya kuat ya. Agama Bataknya yang kuat. Iya, ini agak terbalik. Ya. Jadi kalau kita baca dari ayat ini, kenapa bisa orang bertanya? Ada seorang datang kepada Yesus berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus berbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Kenapa orang muda ini bisa bertanya demikian? Karena orang muda ini latar belakangnya Yahudi. Ya, orang muda ini latar belakangnya Yahudi. Dan Yahudi terkenal dengan agamanya yang kuat. Taat. Iya. Ya, karena kenapa saya katakan orang Yahudi terkenal agamanya yang kuat? Karena agama Yahudi mereka dari kecil sudah diajari Taurat, ya. Dari kecil mereka sudah diajari Taurat. Dari kalau nggak salah mereka umur 12 tahun, ya. Itu harus sudah hafal Taurat, ya. Jadi orang Yahudi sangat mementingkan rohani agama, sangat mementingkan, ya. Saya rasa kalau orang mau bertanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal?" Saya rasa orang yang mau bertanya ini orang yang baik. Ya. Kalau zaman sekarang orang bukan bertanya ini. Kalau zaman sekarang orang bertanya, bagaimana caranya menjadi kaya? Ya, ini agak terbalik zaman sekarang. Zaman sekarang orang bertanya, bagaimana caranya menjadi kaya? Bukan bertanya bagaimana caranya memperoleh hidup kekal. Ya. Coba lihat, kalau ada dibuat seminar-seminar atau motivator, ya, di sosmed juga, pasti mereka sangat sering membicarakan bagaimana caranya menjadi kaya, ya, sukses. Ya. Tapi ini lain. Di sini ada seorang datang katanya, bahkan dia menurut mereka di sini katanya orang muda yang kaya. Tapi dia mau bertanya bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Jadi inilah yang penting, ya, bagi anak-anak Tuhan. Jangan datang ke gereja mencari berkat. Ya, ini udah terbalik. Banyak sekarang gereja-gereja orang datang mencari berkat,
bukan bertanya bagaimana mencari hidup kekal. Dan gereja-gereja juga terbalik. Gereja-gereja juga banyak mengajarkan bagaimana menjadi kaya, menjadi sukses, menjadi berarti. Bukan bagaimana memperoleh hidup kekal. Ini udah terbalik. Jemaat datang mencari berkat, pengkhotbah mengkhotbahkan macam mana dapat berkat. Yang udah terbalik. Perhatikan gereja-gereja sekarang. Kalau datang jemaatnya itu bagaimana dapat berkat. Pendetanya begitu, bagaimana supaya diberkati, supaya sukses. Tapi yang benar bukan itu, yang benar ini. Seharusnya orang yang datang ke gereja, ke rumah Tuhan, mencari Tuhan itu begini. Guru, perbuatan baik apa yang harus lu perbuat untuk memperoleh hidup kekal? Itu yang mau kita cari ke rumah Tuhan. Bagaimana memperoleh hidup kekal? Pendeta-pendeta pun, hamba Tuhan pun ini yang perlu diajarkan. Bagaimana memperoleh hidup kekal? Itu yang penting. Ya. Karena kalau hidup dunia ini sebentar, ya, sebentar. Paling lama berapa tahun? 70 tahun. Sudah itu apa? 80 tahun kalau kuat. Yang Tuhan bilang 70 tahun, 80 tahun kalau Kuat. Sebentar ya. Ya sebentar. Jadi ini yang penting ya. Jangan kita mencari Tuhan untuk berkat, tapi carilah hidup kekal. Ya. Carilah hidup kekal. Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Ya, tadi WL juga bilang tadi, kebaikan kita itu seperti Kain kotor. iya, kesalehan kita seperti kain kotor. Ya, hanya satu yang baik. Amin. Guru, perbuatan baik apa? Ya, itu perbuatan baik apa? Jadi jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Kalau ayat lain mengatakan guru yang baik. Kalau kata Yesus, kenapa kau sebut aku baik? Hanya satu yang baik. Kalau di sini dijelaskan tentang perbuatan baik. Tapi di sini sama penjelasannya, hanya satu yang baik. Hanya satu yang baik. Siapa yang baik itu? Ya, Tuhan Yesus. Bapa di surga. Bapa di surga. Ya, dia sendiri, ya Tuhan Yesus sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat perkataan ini, coba kita buka dulu di Markus 10 coba. Di situ sebenarnya dikatakan guru yang baik, bukan apa yang baik. Ayat 16 ini. Markus 10 ayat 17. Ayat 16. Markus 10 ayat 17. 16. Ya, Markus 10 ayat 17. Coba. Kalau tadi dikatakan apa yang guru, apa yang harus perbuatan baik apa yang harus diperbuat, katanya ya kan. Tapi di Markus 10 ayat 17 bukan perbuatan baik apa, tapi dia langsung berkata guru yang baik. Coba kita baca di Markus 10 ayat 17. Ayat 17. Nah, saya baca aja, Bapak baca aja. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya dia bertanya, waduh ini sambil lari-lari, jelaskan begitu rinci di sini ya. Sambil berlari-lari dia begitu rindunya berjumpa Yesus. Sambil bertelut itu berlutut, ya. Enggak sama sembarangan orang berlutut, ya, enggak sama sembarangan orang. Ya, kita berlutut kepada orang yang ditanggap luar biasa. Apa dikatakan di sini? Guru yang baik. Dia langsung berkata, Yesus itu baik. Guru yang baik. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Nah, ini agak berbeda tadi dengan di Matius. Kalau di Matius tadi perbuatan baik apa? Ya, tapi kalau di Markus mencatat berbeda. Kalau Markus mencatat guru yang baik, baru kata Yesus, kenapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Elohim saja. Ayat 18. Haleluya. Ya, tidak
Tidak seorang pun yang baik daripada Elohim saja. Ya, ya sampai sini kita harus mengerti Yesus, ya. Sebenarnya kalau kita pelajari dari cara berbicara orang Yahudi, ya, cara berbicara orang Yahudi begini, guru yang baik, ya kan? Baru Yesus jawab, mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu saja yang baik, yaitu Elohim saja. Sebenarnya Yesus itu bertanya sama Yang bertanya. orang muda kaya tadi. Kalau kau katakan aku baik, apakah kau anggap aku Elohim? Itu maksudnya. Yang bertanya kembalinya Yesus ini, mengapa kau katakan aku baik? Hanya satu saja yang baik. Elohim aja yang baik maksudnya. Jadi kalau kau katakan aku baik, apakah kau anggap aku Elohim? Apakah kau anggap aku Tuhan? Itu maksudnya Yesus. Haleluya. Sama orang muda kaya ini. Tapi nggak diperpanjang Yesus pembicaraan itu, langsung dijawab Yesus. Jika engkau ingin, ya Pak, nanti dijelaskan lagi ya. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Kita lihat ayat selanjutnya. Kita yang di Markus saja kita ikuti ya. Markus 7 tadi. Ayo, Markus 7 ayat 19. Ayo. Ya. Kalau awal tadi Markus Matius 10 ayat 17. Markus 10 ayat 17. Sebentar. Kita di situ aja kita ikuti coba. Nanti kita lihat perbandingan dengan yang lain ya. Matius 19 di awal. Enggak, yang ini aja. Markus 10 ayat 17 tadi kita ikuti aja dulu. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Elohim saja. Di ayat 18, Markus 10 ayat 18 ya. Haleluya. Tetapi Yesus langsung melanjutkan perkataannya. Artinya Yesus sudah memberikan apa tadi, petunjuk. Haleluya. Kalau kau anggap aku baik, berarti aku Elohim. Ya itu maksudnya. Yesus sudah memberi petunjuk, tapi tergantung dia mau percaya atau tidak. Ya kan? Artinya tetap yang kau anggap aku baik, walaupun ku beritahu kepadamu hanya satu yang baik, yaitu Elohim. Itu maksudnya. Jika tetap kau anggap aku baik, berarti aku Elohim. Ya, itu maksudnya. Ayat 19, tapi Yesus langsung melanjutkan pembicaraannya di Markus 10 ayat 19. Engkau tentu mengetahui segala perintah Elohim, perintah Allah ya. Allah kita ganti Elohim aja ya, lebih enak. Engkau tentu mengetahui segala perintah Elohim. Jangan membunuh. Ini hukum ke-10. Hukum ke-10 ya. Keluaran 20. Iya, yang ke-10 yang keberapa ini? Yang keempat. Ya, jangan membunuh. Iya. Atau yang kelima ya, Yang keempat, jangan hormati ayah ibumu. Haleluya. Jangan berzina. Jangan mencuri. Jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang lain, ya. Jangan mengingini atau jangan mengurangi hak orang lain. Ini ada juga di hukum Taurat. Mungkin bukan hukum ke-10, tapi banyak hukum Taurat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya, hukum yang keempat ini. Ya. Di Matius juga hal yang sama dikatakan. Ya, di Matius juga hal yang sama dikatakan. Ya. Kalau di Matius sama. Saya baca ya di Matius 19 ayat 17. Saya baca ya. Kita coba kembali ke Matius 19 biar kita bisa lihat sama penjelasannya. Matius 19 di ayat 17. Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, perhatikan perkataan yang baik. Tetapi tadi kan pertanyaannya, apa yang harus diperbuat memperoleh hidup kekal? Kita kembali ke Matius 19 ayat 17. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Elohim. Ya, sama. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Nah, tadi di Markus nggak ada pertanyaan demikian. Perintah yang mana? Bertanya lagi. Perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayah dan ibumu. Nah, di sini dan tadi ini nggak ada di sana. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tadi di sana ayatnya jangan mengurangi hak orang lain. Iya, jadi kita perlu membandingkan Injil. Karena Injil ini
ya, sudut pandang mereka berbeda-beda. Jadi kita pelajari, ya, yang satu melengkapi yang lain, gitu ya. Matius, Markus, Lukas gitu nanti dipelajari. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, artinya sudah lengkap. Kalau dibilang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, itu sudah lengkap hukum Taurat. Karena di Roma dikatakan seluruh hukum Taurat tergantung kepada satu hukum ini, yaitu kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Pada seluruh hukum Taurat itu di Matius 28 juga dibilang itu. Seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi tergantung di dalam dua hukum, yaitu kasihanilah Tuhanmu segenap hatimu, jiwamu, kedua kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Itu hukum Taurat, ya. Ayat 20 dikatakan apa? Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Ya luar biasa. Ternyata sudah dituruti anak muda ini semua hukum Taurat. Ya. Coba di Markus 10. Coba kita lihat Markus 10. Ya, Markus 10 tadi ayat 17 mana tadi? Ya. Di sana dikatakan apa? Sudah kuturuti ayat 20 sejak masa mudaku. Ya. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi ayat 21 di sini agak berbeda. Di sini enggak jelaskan tadi. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Dan datanglah kemari dan ikutlah aku. Oke. Tapi di sini dikatakan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Haleluya. Kalau di Matius enggak dikatakan Yesus memandang dia. Perhatikan di Matius 19. Kata Yesus pada, jika engkau hendak sempurna, jualah langsung. Tetapi di Markus, Yesus memandang dia dengan kasih. Ada satu kalimat yang berbeda di sini. Ya, dikatakan di sini. Lalu apa ini? Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Kasih itu grace, kasih karunia itu maksudnya grace. Ya. Tapi sebelum sampai ke sana kita bahas dulu di ayat 20 ya. Matius 19 di ayat 21-nya. Jika engkau hendak sempurna, ya, di ayat di ayat 18-nya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan dusta. Hormatilah ayah dan ibumu, kasihlah sama manusia. Jadi begini, perhatikan baik ayat ini. Ayat ini ada dua bagian. Ya. Pertama, bagian yang mengatakan untuk hidup. Jika tadi katakan di sini memperoleh hidup ya. Perhatikan baik, memperoleh hidup ya. Markus 10:17. Tetapi ada bagian lain jika engkau hendak sempurna. Jadi ada dua bagian. Ada hukum untuk hidup kekal, ada hukum untuk sempurna. Hidup sempurna. Iya. Anak muda ini sudah melakukan apa yang diperlukan untuk hidup kekal, sudah. Tetapi Yesus menaruh kasih pada kasih karunia, grace, kasih. Sehingga Tuhan tambahkan hukum lagi untuk sempurna. Haleluya. Ya. Jadi ada dua hukum di sini. Hukum untuk hidup kekal sudah dikerjakan anak muda itu. Tetapi anak muda itu kan berkata, apalagi yang kurang. Sehingga Tuhan Yesus berkata, menaruh kasih kepadanya. Sehingga berkata, Yesus menambahkan hukum lagi, hukum kasih, grace, hukum kasih karunia. Ya. Jadi apa yang mau dijelaskan Tuhan di sini? Disinilah letak perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya. Anak muda tadi sudah melakukan hukum perjanjian lama. Tetapi kalau mau sempurna, ada hukum baru. Hukum kasih karunia, hukum Injil. Ya. Itu. Tapi nanti sayang, anak muda ini nggak mau masuk ke hukum Injil. Dia hanya bertahan di hukum Taurat. 1. Ya. 10:21. Hukum Taurat.
Tetapi aneh, ini yang mau saya sampaikan, aneh. Gereja sekarang malah terbalik. Mereka bilang perjanjian lama gak berlaku lagi. Kan itu, pernah dengar kan? Ada hamba-hamba Tuhan bilang perjanjian lama gak berlaku lagi. Mereka bilang hukum Taurat gak berlaku lagi. Ini udah salah. Tidak pernah ada Tuhan Yesus mengatakan hukum Taurat gak berlaku. Tidak pernah Tuhan berkata begitu. Haleluya. Bahkan Tuhan Yesus berkata satu iota pun Ditiadakan. tidak akan ditiadakan sebelum langit dan bumi Banyak. lenyap. Ya. Jadi sederhana. Kalau kita mau hidup kekal, pelajarilah hukum Taurat. Kerjakanlah hukum Taurat. Tapi kalau mau sempurna, pelajarilah Kasih. hukum Injil. Hukum kasih. Kan tadi katakan Tuhan menaruh kasih. Memandang dengan kasih. Memandang dengan kasih. Ada keris, ada kasih. Ya. Jadi yang menjadi permasalahan sekarang, banyak gereja-gereja meninggalkan hukum Taurat. Ya. Banyak gereja meninggalkan hukum Taurat. Mereka anggap Taurat itu gak berguna. Coba lihat gereja-gereja sekarang. Dalam 1 bulan, dalam 1 tahun, ada mereka singgung perjanjian lama. Ya. Kok banyak dari perjanjian baru terus? Jangan. Justru dipelajari perjanjian lama. Perjanjian lama apa? Katakan. Bukan kurang panjang tangan Tuhan. Bukan kurang peka telinga Tuhan. Ini perjanjian lama. Ya. Kalau hidupmu gitu-gitu aja, ya kamu gak akan dapat jawaban dari perjanjian baru. Di perjanjian lama dijelaskan. Pemisah antara aku dan kamu adalah dosamu, pelanggaranmu. Itu di perjanjian lama kita mengerti. Jadi bagaimana kalau kita tahu itu dosa kalau kita belajar Taurat? Jadi jelas. Kalau orang mau hidup kekal, pelajari Taurat. Kan dikatakan dari guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini kata Tuhan. Turutilah segala perintah Tuhan. Perintah yang mana? Perintah Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina. Bahkan jangan merugikan orang lain. Jangan merugikan orang, itu firman Tuhan. Imamat 25 ayat 17. Jangan merugikan orang lain. Itu Taurat. Berpakaian yang pantas. Itu Taurat. Yang berpakaian yang pantas. Laki-laki jangan memakai pakaian perempuan. Perempuan jangan memakai pakaian laki-laki. Itu Taurat. Jadi kalau mau hidup kekal, kerjakan Taurat. Kerjakan Taurat. Mengampuni, saya tanya dulu, mengampuni itu hukum perjanjian baru atau hukum perjanjian lama? Mengampuni. Nah. Banyak bilang itu hukum perjanjian baru, mengampuni. Itu hukum perjanjian lama, Taurat itu mengampuni. Ya. Jangan bilang Yesus mengajarkan kita mengampuni 70 kali 7 ya. Perjanjian lama itu sudah ada. Sudah ada di perjanjian lama itu hukum Taurat itu. Ya kita buka ya di Ulangan 14 kalau nggak salah coba. Saya buka ayatnya dulu ya. Coba ya. Di Ulangan itu coba saya juga. Ya. Ulangan ayat 19. Ulangan berapa? Ya. Janganlah engkau membenci saudaramu. Ada itu ayatnya. Ulangan. Ya. Ada. Di penyalam itu. Diulang coba. Jadi sebenarnya pengampunan itu pun perjanjian lama. Ya. Imamat 19 ayat 17. Ah ya. Baca. Imamat 19 ayat 17. Mana ya rupanya coba.
Janganlah engkau membenci, coba baca. Imamat 19 ayat 17, bacakan kuat. Imamat 19 ayat 17. Iya. Janganlah engkau membenci saudaramu dalam hatimu, Iya. tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, Nah. dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Iya. Jadi ini hukum Taurat. Jangan bilang ini perjanjian baru. Ayat 17. Ya. Imamat 19 ayat 17, ya. Bukan ulangan rupanya Imamat. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam Hatimu. Jadi kalau kita nggak mengampuni, itu berarti ada kebencian di dalam hatimu. Jadi jangan pikir pengampunan itu ajaran perjanjian baru, jangan. Pelajari Taurat. Kalau ada benci di hatimu, itu nggak bisa ke surga, kau nggak bisa. Menurut Taurat, bukan menurut Injil. Jangan salah. Ya. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Hatimu jangan ada kebencian. Coba ingat-ingat dulu, periksa dulu hatimu. Periksa dulu hatimu sekarang. Siapa orang yang kau benci? Coba. Periksa hatimu sekarang. Kalau masih ada di hatimu orang yang kau benci, enggak usah dulu hukum Injil, hukum Taurat kau sudah gagal, enggak bisa masuk ke hidup kekal. Jadi katakan tadi, guru apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Jangan membunuh, jangan ini. Ini Taurat. Ya, jadi jangan terlalu mengatakan Taurat nggak berguna, Taurat nggak berlaku lagi. Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus terus terang menegur dia, menegur orang sesamamu, tegur. Ini kadang ditegur sakit hati, macam mana? Padahal yang menegur firman. Bukan orang yang menegur, firman yang menegur. Ya. Jangan ditegur sakit hati. Ya. Jangan. Itu firman. Jangan simpan kebencian di hatimu. Jangan. Ini masih Taurat kita. Belum sampai hukum Injil, belum sampai untuk kesempurnaan, belum. Masih bagaimana supaya hidup kekal dulu. Kalau masih ada kebencian di hatimu, jangan harap kau bisa di pintu gerbang surga, dan jangan harap. Ya, nah, pintu surga nggak akan terbuka itu. Ya, jangan. Karena begini ya, supaya kita paham ya, kita Kristen ini supaya kita paham. Menurut firman Tuhan, ya, menurut firman Tuhan, supaya kita mengerti. Buka dulu Yohanes, nanti kita kembali ke sana. Buka dulu Yohanes, supaya kita mengerti. Yohanes pasal 3. Ayo. Ya. Ayat 18. Yohanes pasal 3 ayat 18. Perhatikan baik. Ini ayat ini kejam. Ini kejam ayat ini. Kalau kita paham ayat ini kejam. Yohanes pasal 3 ayat 18. Baca yang kuat dulu supaya bisa paham. Baca yang kuat. Yohanes 3 ayat 18. Iya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Iya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Elohim. Iya. Apa artinya? Setiap orang yang tak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan apa? Sudah berada Di bawah hukuman. Telah berada Di bawah hukuman. Telah itu artinya tahu telah. Telah itu hukuman sudah ditetapkan, sudah selesai, Sudah terlaksana. Artinya apa? Setiap orang yang tidak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya tidak perlu dihakimi lagi, langsung jeblos ke neraka. Enggak perlu lagi dihakimi, langsung jeblos ke neraka. Begitu mati, tidak ada penghakiman sama mereka, langsung masuk ke neraka, jeblos langsung, tembus dari neraka sana. Jadi nggak ada penghakiman, karena telah berada di bawah hukuman. Hukuman apa? Hukuman neraka, kebinasaan. Hukuman maut. Jadi orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, begitu mati langsung masuk ke dalam api. Nggak ada penghakiman pada mereka. Penghakiman ada hanya bagi orang Kristen.
Kapan penghakiman itu terjadi? Ketika orang Kristen dibawa ke pintu gerbang surga. Ketika orang Kristen dibawa ke pintu gerbang surga, di situ dia dihakimi, diperiksa hatinya. Adakah hatinya kebencian? Ketika di pintu gerbang surga diperiksa, di dalam hatinya ada kebencian, di situ dia ditolak masuk. Di situ dikatakan, enyahlah kau, hai pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Itu arti ayat itu. Dihakimi di pintu gerbang surga. Di sana dia ditolak. Baru orang Kristen tadi menjawab, Tuhan, bukankah kami bernubuat di namamu? Bukan kami mengutus setan di namamu? Ya. Mereka berdalih. Mereka berusaha membenarkan diri di pintu gerbang surga. Tetapi di sana penghakiman terjadi. Enyahlah kamu, hai pembuat kejahatan. Diusir. Enyahlah katanya, diusir. Ya. Jadi di sana ditunjukkan, di situ datang iblis mendakwah. Dibawa catatannya ini orang-orang yang belum diampuninya. Ini orang-orang yang dibencinya. Ini tanggal-tanggalnya dia berzina, tanggalnya dia mencuri, tanggal sekian, bulan sekian. Didakwa di situ. Jadi ketika orang Kristen sampai di pintu gerbang surga, didakwa iblis, ya malaikat nggak bisa bilang apa-apa, dia miliknya, ya dibawalah masuk ke neraka. Ya, itu bedanya kita dengan orang dunia. Orang dunia nggak dihakimi, begitu mati langsung masuk. Karena nggak percaya Yesus. Tetapi kita yang percaya Yesus, kita dihakimi. Di pintu gerbang surga kita didakwa iblis. Kalau hati kita nggak bersih. Di sini kita pentingnya tadi kata WL, minta selalu pengampunan, minta selalu darah Yesus. Periksa hatimu setiap hari. Ya, periksa hatimu setiap hari. Ada dosa enggak? Ada dosa enggak? Periksa setiap hari hatimu. Ya, saya beritahu sedikit ya. Khotbah seperti ini enggak saya dengar di mana-mana. Makanya saya buka pelayanan. Saya sudah dengar, saya sudah jalani beberapa gereja. Enggak saya dengar khotbah begini. Enggak saya dengar. Makanya saya bosan ke gereja mana-mana. Enggak ada saya dengar. Maka saya jelaskan, oh kita benar-benar mau ke surga. Ya, mencari hidup kekal. Ya, mencari hidup kekal. Bukan mencari berkah. Bukan, nanti berkah itu datang. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan ya. Makanya dikatakan guru apa yang harus diperbuat untuk mencari hidup kekal. Kerjakan Taurat, pelajari Taurat. Ya. Apa dikatakan Imam tadi? Jangan engkau membenci saudaramu di dalam hati. Di dalam hati. Dalam hati aja kau udah berdosa. Belum lagi kebencian dengan perbuatan. Ada kebencian dengan perbuatan. Ya. Begitu jumpa orangnya, meludah. Ada. Itu dengan perbuatan. Ya, suka membusit, menjelek-jelekkan. Itu dengan perbuatan. Dalam hati pun kau sudah berdosa. Itu menurut ayat ini. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Jadi jangan bilang ini perjanjian baru, ini perjanjian lama. Engkau harus terus terang menegur orang sesamamu. Janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu sendiri karena dia. Ya, ini perjanjian lama ini. Ya, kalau kita nggak sungguh-sungguh kebenaran, kapan lagi? Ya, kalau gereja-gereja di dunia ini semakin dingin, perhatikan semakin dingin. Firman Tuhan mencatat mereka menjalankan ibadahnya, tetapi memungkiri kekuatan Roh Kudus yang menguduskan. Dipungkiri, nggak mau. Jadi kita harus sungguh-sungguh mau kudus lah, kita mau kudus. Mau kita kuduskanlah diri. Saya pun masih sering gagal. Saya gagal. Kemarin saya baru marah, gagal. Padahal saya berpuasa, gagal juga. Apalagi nggak berpuasa. Yang berpuasa aja gagal. Ya, jangan malas berpuasa. Ya, berpuasa. Nggak bisa kita melawan daging. Nggak bisa. Kita pikir kita sudah kuat. Rupanya kita gagal, marah kita. Ya, lihat kerohanianmu. Jangan bertahun-tahun. Tidak ada kerohanianmu berubah. Harus orang bisa lihat kelemah lembutan itu ada, bertumbuh kelemah lembutanmu. Bertumbuh keramahanmu, bertumbuh kasihmu. Jangan
Jangan orang lihat bertahun, ganti tahun. Gak ada perubahan, jangan. Ya. Kita mau jadi garam, mau jadi terang. Ya. Kalau orang nggak bisa lihat pertumbuhan kita macam mana? Ya, nggak bisa. Jadi pelajari sungguh-sungguh Taurat. Pelajari sungguh-sungguh. Ya. Sekarang kita masuk ke dalam Injil. Apa itu hukum Injil? Karena Tuhan berkata tadi, jika engkau hendak Sempurna. Ayo kita buka dulu lagi ayatnya. Di Markus 10 tadi ya, Markus 10 tadi. Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Ayo saya baca. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ya. Menaruh kasih karunia, menaruh grace ya kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Kau sudah kerjakan Taurat. Sudah. Hatimu sudah bersih. Sudah. Tetapi apa yang kurang? Tuhan katakan apa? Jualah apa yang kau miliki dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kepadaku dan ikutlah aku. Ya, tapi di sini dikatakan mendengar perkataan itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Ya, di sini nggak ada dikatakan kata-kata sempurna. Ya, nggak ada dikatakan di sini jika engkau hendak sempurna, nggak ada. Tapi hanya dikatakan Yesus memandang dia dengan kasih kepadanya. Tapi dikatakan di Matius tadi, jikalau engkau hendak sempurna. Coba kita buka di Matius. Di sini nggak ada kata-kata itu. Di Matius berapa tadi? Matius 19. Matius 19 tadi ayat dikatakan di sini jikalau engkau hendak sempurna ayat 21. Ya. Tadi di sana tadi dikatakan jikalau engkau hendak sempurna. Ayat 21, perhatikan saya baca. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna. Ya, ini kata kuncinya. Jika engkau hendak sempurna. Jadi mungkin orang muda kaya ini mau sempurna. Ya, maka Yesus bilang, kau sudah dapat hidup kekal. Tapi kalau mau sempurna ini, ada mau sempurna. Sempurna di sini bahasa Yunaninya telos atau teleios. Ya, bahasa Yunaninya itu telos. Artinya completeness, artinya utuh. Haleluya. Ya, sempurna, utuh, completeness. Ya, bisa dibuka di kamus bahasa Yunaninya. Telos atau teleios. Ya, bahasa sempurna itu sama dengan bahasa sempurna di Matius berapa? 7 ya. Matius 7 ayat 48, Matius 6 rasa ayat 48. Jika engkau hendak sempurna sama seperti Bapamu di sorga sempurna, itu sama katanya pakai kata telos. Matius 6. Matius 6 atau Matius 7? Matius 7 rupanya. Matius 7 mana dia? Matius 7 misalnya. 6 ayat 3 ayat jika engkau hendak sempurna, Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Coba baca keluar. Matius 5 ayat 48. Iya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Iya. Kata sempurna ini bahasanya yang memakai kata telos. Ya, telos atau telios. Artinya completeness, utuh. Arti kata utuh di sini bukan sempurna seperti Bapa di surga sempurna 100%. Gak ada dosa, bukan itu maksudnya, bukan. Kata utuh di sini bukan berbicara lagi tentang dosa. Dosa itu sudah beres di perjanjian lama. Ya. Tapi kata utuh di sini, kompleteness itu berbicara rencana Tuhan untuk orang itu. Nah, bisa dimengerti kan? Ya. Kan dikatakan gini, juallah segala milikmu, bagikanlah pada orang-orang miskin. Itu kan gak berbicara dosa. Itu bukan berbicara dosa. Panggilan. Iya, itu maksud ayat ini.
Itulah maksud ayat telos tadi, telos. Utuh itu artinya apa? Dia mengerjakan sesuai dengan panggilan Tuhan. Haleluya. Jadilah kamu sempurna seperti Bapa bersuka. Artinya gini, penuhilah panggilan Tuhan dalam hidupmu. Kau sudah kudus, sudah kerjakan hukum-hukum, sudah. Tapi nggak cukup hanya di situ, ada panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan sama orang muda yang kaya ini menjadi bendahara. Menjadi bendahara Tuhan, menolong orang-orang Miskin. itu maksudnya. Jadi jangan disamaratakan. Jangan disamaratakan sama semua orang. Enggak semua kita dipanggil untuk menolong orang-orang miskin. Ada yang dipanggil hanya untuk berkhotbah, ada yang dipanggil hanya untuk menginjil, ada yang dipanggil hanya untuk ini membersihkan gereja, ada menyusun kursi pun ada. Menasehati ada. Hanya yang dipanggil hanya untuk menyalam-nyalam di pintu. Penerima tamu. Penuhilah panggilan pelayananmu, kata Paulus. Ada panggilan pelayanan. Ya. Itu dia. Ada panggilan pelayanan. Itulah kalau kita mau sempurna, telos, utuh. Ya. Jadi bukan berbicara dosa. Kalau dosa sudah selesai. Kalau mau hidup kekal, ya jangan berdosa. Tapi kalau mau sempurna, harus penuhi panggilan pelayananmu. Kebetulan sama orang muda yang kaya ini, panggilan dia untuk menolong orang-orang miskin. Dan dikatakan, juallah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Ya, Markus 10 di ayat 21. Ya. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku, ikutlah Yesus. Ya. Ikut Yesus. Di sini kita dipanggil. Ya. Penuhi panggilan pelayan. Apa panggilan pelayananmu? Ya, mungkin ada panggilan pelayannya donatur gereja, bisa. Ada untuk orang miskin, bisa. Apa saja. Benasehat, memberi nasihat. Ya, banyak. Ya. Tetapi kita lanjut nanya ini, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya ia ini. Tetapi banyak orang ya tidak mau memenuhi panggilan pelayanannya. Ya. Gak mau. Kalau nggak mau ya bahaya juga, sama seperti orang yang mengubur talentanya. Talentanya dikubur. Ada diberikan Tuhan talentanya 5, dikerjakan berbuah 5. Ada diberikan Tuhan talentanya 2, dikerjakan berbuah 2. Tapi yang diberikan Tuhan talentanya 1 malah dikubur. Ya. Berbahaya juga kalau nggak dikerjakan. Berbahaya. Ya sama seperti orang muda yang kaya ini. Ya, dia tidak mengerjakan. Ya, tidak mau mengerjakan. Dia sedih. Banyak hartanya. Panggilan Tuhan juga kita kerjakan apapun itu. Perhatikan dirimu. Di mana kita merasa tergerak di bidang apa kita? Kalau di bidang mengasihi orang miskin ya di situ kita kerjakan. Apa talenta kita? Ya, kalau enggak nanti ya kita mengubur talenta. Kalau orang yang mengubur talenta Matius 25 itu ya dicampakkan Tuhan juga. Campakkan Tuhan juga. Ya. Kita baca ayat selanjutnya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya banyak uang ya. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Mereka makin gempar dan berkata kepada yang lain, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang diselamatkan? Kalau orang kaya pun susah. Ya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Tuhan, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Artinya apa?
Kalau dikatakan orang kaya sukar untuk masuk surga, ya Abraham ya nggak ke surga, tapi Abraham ke surga. Abraham kan kaya. Ya. Daniel kaya nggak Daniel? Kaya. Kaya karena dia orang nomor 2 di pemerintahan. Ya. Daniel kaya. Tapi walaupun Daniel kaya, dia tetap menjaga jam doanya. 3 kali sehari dia menghadap Yerusalem untuk berdoa. Ya, artinya apa? Bagi manusia nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin kalau kita serahkan diri kita sama Tuhan. Tuhan yang bekerja. Itu maksudnya. Tuhan yang bekerja. Jangan andalkan kekuatanmu. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Serahkan dirimu sama Tuhan. Tuhan memberi kekuatan. Ya. Kekayaan bukan halangan, justru itu lebih mempermudah pemberitaan Injil. Ya. Jangan bilang orang-orang kaya enggak takut Tuhan. Dia itu orang kaya. Yusuf orang kaya, nomor 2 di Mesir. Abraham orang kaya. Bahkan Paulus pun orang kaya. Iya. Bernama itu. Jangan, nggak ada hubungan itu, nggak ada hubungan kaya miskin, nggak ada. Jangan, bukan itu persoalan. Hatimu kuncinya. Ya, hatimu kuncinya. Berikan hatimu sungguh-sungguh. Rindukan kekudusan, rindukan Tuhan. Ya. Firman Tuhan mengatakan orang yang gelap, ya, menyukai kegelapan. Orang terang suka terang. Semakin kudus. Berakhir zaman ini satunya firman Tuhan akhir zaman ini. Yang kudus semakin menguduskan. Yang kudus semakin menguduskan dirinya. Yang kudus semakin menguduskan dirinya. Itu yang kata apa? Semakin kuduskan diri. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman yang singkat. Ampuni dosa pelanggaran kami dan Yesus menguduskan kami. Kami mau Tuhan semakin dikuduskan oleh firman-Mu. Terima kasih Bapak yang sama-sama kita katakan. Amin.